Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida Ulfa dari kelas 1B jurusan Tadris IPS. Di sini saya akan menjawab soal UTS pengantar sejarah dari Pak Nurdiansyah. Soal UTS sejarah yang pertama, coba Anda jelaskan mengenai konsep dasar ilmu sejarah dan pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Pertanyaan yang kedua, uraikanlah faktor-faktor yang mempermudah proses islamisasi di Indonesia serta sebutkan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Pertanyaan yang keempat, jelaskan serta uraikan bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia serta bagaimana Indonesia pada masa kolonialisme. Pertanyaan yang kelima, deskripsikan bagaimana kondisi sosial Indonesia pada masa pergerakan nasional. Pertanyaan yang keenam, deskripsikan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai awal pergerakan rentang tahun 1908 sampai 1945 serta salah satu contoh bentuk perlawanannya. Jawaban nomor 1, konsep dasar ilmu sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata syajaratun yang berarti pohon. Sebuah pohon terdiri dari akar, dahan, ranting, dan daun. Dengan demikian, sejarah dapat diartikan sebagai asal-usul, riwayat, dan selisih yang menyerupai sebuah pohon. Dalam bahasa Arab, ilmu yang mempelajari mengenai kisah yang terjadi pada masa lalu atau lampau yang dikenal dengan istilah tarik. Di dalam bahasa Yunani yaitu berasal dari kata historia yang artinya ilmu atau orang yang pandai. Di dalam bahasa Inggris, sejarah berasal dari kata history yang artinya masa lampau umat manusia. Sedangkan di dalam bahasa Jerman berasal dari kata Geschichte yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah rangkaian peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang memiliki hubungan dengan kehidupan manusia setelah mengenal tulisan. Sedangkan ilmu sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia pada masa lalu atau lampau setelah mengenal tulisan. Jadi, konsep dasar ilmu sejarah adalah berkaitan dengan peristiwa masa lalu. Adapun pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS, pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS yaitu sejarah memberi sumbangan kepada ilmu IPS berupa kumpulan tentang pengetahuan masa lalu yang memberi pandangan bermakna terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini dan apa yang diharapkan pada masa yang akan datang. Adapun pentingnya sejarah yang lain dalam ilmu IPS yaitu dengan sejarah, kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita di kehidupan sekarang, serta pelajaran yang terjadi pada masa lampau juga dapat kita gunakan sebagai modal kehidupan masa depan kita. Jawaban nomor 2, faktor-faktor yang mempermudah proses islamisasi Indonesia. Yang pertama, syarat-syarat masuk Islam sangat mudah, yakni cukup mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, agama Islam bersifat demokratis, tidak mengenal perbedaan sosial. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta, semua orang dinilai sama kedudukannya. Yang keempat, penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai, tanpa paksaan dan kekerasan. Yang kelima, penyebaran Islam disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Yang keenam, jatuhnya Sriwijaya dan Majapahit memperlancar penyebaran Islam.
Adapun teori-teori kedatangan Islam di Indonesia, yang pertama teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau Iran. Pendukung dari teori ini adalah Husein Djajadiningrat, sejarawan asal Banten. Teori Persia didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Pendukung teori Gujarat antara lain Snokhuurgrunge dan Moukute. Yang ketiga, teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Teori Mekah ialah teori yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Pendukung teori Mekah ialah Hamka, Van Leur, dan T.W. Arnold. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Jawaban soal nomor 3, peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, kehadiran ulama di Nusantara sebagai bagian dari elit kerajaan lebih memperlihatkan gejala kota. Mereka menjadi satu kelompok sosial yang termasuk elit kota dengan sejumlah keistimewaan karena pengetahuannya di bidang ilmu keislaman. Yang kedua, para ulama senantiasa di samping raja untuk memberi nasihat spiritual sekaligus memberi legitimasi politik di tengah rakyatnya yang beralih menjadi muslim. Yang ketiga, tak hanya sebagai penasihat raja, para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Yang keempat, dalam bidang hukum, ulama memegang peran sentral dalam membuat regulasi dan menentukan kehidupan keagamaan umat Islam. Jawaban nomor 4, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan jalan bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang murah di kawasan Laut Tengah tertutup. Dampaknya, harga rempah-rempah di pasar Eropa menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, bangsa Eropa berusaha menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke dunia timur. Sehingga mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Bangsa Portugis dan Spanyol merupakan bangsa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra. Bangsa Spanyol dan Portugis menjadi pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Yang pertama, kedatangan Portugis. Portugis mencapai wilayah Nusantara pada tahun 1511. Portugis mendarat di Ternate atau Maluku Utara, kemudian mendirikan kantor dagang dan benteng. Kekuasaan Portugis di Nusantara tidak bertahan lama karena mendapatkan perlawanan dari para penguasa pribumi. Pada akhir abad ke-16, Portugis akhirnya mengalihkan kekuasaannya ke Kepulauan Nusa Tenggara dan akhirnya menetap di Timor. Yang kedua, kedatangan Spanyol. Pada tahun 1512, Spanyol datang ke Maluku. Kedatangan Spanyol mendapat pertentangan dari Portugis yang telah datang terlebih dahulu. Akhirnya terjadi pertikaian antara Spanyol dan Portugis. Spanyol dibantu oleh kerajaan Tidore, sedangkan Portugis dibantu oleh kerajaan Ternate. Tetapi Spanyol kalah kuat dari Portugis. Akhirnya berdasarkan perjanjian Saragossa
Zaragoza, Spanyol harus pergi meninggalkan Maluku. Yang ketiga, kedatangan Belanda. Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kedatangan Belanda tidak disambut baik oleh penguasa Banten. Belanda memaksa Banten untuk menyediakan rempah-rempah dalam jumlah banyak. Pada tahun 1598, Belanda kembali mendarat di Banten di bawah pimpinan Jacob van Eyck, Werwich, dan Hemsker. Kedatangan yang kedua ini, Belanda bersikap baik dan lebih berhati-hati. Oleh karenanya, kedatangan yang kedua ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Banten. Yang keempat, kedatangan Inggris. Pada tahun 1602, Sir James Lancaster tiba di Aceh, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Banten. Ia mendirikan kantor dagang dan kembali ke tanah airnya dengan membawa banyak rempah-rempah. Pada tahun 1604, Inggris datang kembali ke Nusantara di bawah pimpinan Sir Henry Middleton. Mereka mengunjungi Ternate, Tidore, dan Banda. Kedatangan Inggris yang kedua ini mendapat pertentangan keras oleh VOC. Pada tahun 1623, Inggris menarik diri dari kegiatan perdagangan di Nusantara. Bagaimana kondisi Indonesia pada masa kolonialisme? Yang pertama, keadaan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme harus bertahan dalam sistem monopoli dan kekuasaan lain yang diterapkan penjajah. Tak sedikit masyarakat yang dirugikan akibat sistem yang dijalankan oleh bangsa Eropa, seperti sistem monopoli yang dijalankan oleh VOC. Yang kedua, adanya sistem tanam paksa atau kultur stelsel menjadi sumber malapetaka bagi rakyat Indonesia karena hampir seluruh kegiatan tercurah kepada pelaksanaan sistem tanam paksa. Tidak ada kesempatan mengerjakan ladang atau sawah sendiri sehingga timbulnya kelaparan dan kemeralatan. Yang ketiga, sistem sewa tanah yang diberlakukan Raffles memberatkan rakyat Indonesia di mana tanah rakyat seakan-akan milik asing. Jawaban soal nomor 5. Kondisi sosial Indonesia masa pergerakan nasional. Kondisi sosial bangsa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama kondisi sosial dalam bidang pendidikan. Pendidikan pada masa pergerakan Barat lebih didominasi oleh pendidikan Barat. Sebagian besar golongan masyarakat Bumi Putra yang memperoleh pendidikan Barat. Meskipun demikian, pada mulanya pendidikan Barat sangat terbatas, hanya tersedia bagi anak pria tinggi. Dalam perkembangan selanjutnya, basis dari pendidikan Barat ini lebih diperluas lagi dan pada prinsipnya menjadi lebih terbuka yang sebelumnya bersifat tertutup untuk kalangan masyarakat kolonial pada umumnya. Pendidikan Barat ini terbuka baik bagi mereka yang berbakat maupun berbangsa. Tetapi pada sasaran pendidikan Barat ini masih dibatasi dan tidak sepenuhnya terbuka. Seiring dengan kebutuhan tenaga terdidik dan terampil, pemerintah kolonial menyelenggarakan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Europees Legere School atau ILC untuk anak keturunan Eropa. Yang kedua, sekolah kelas 2 angka loro untuk anak pribumi kelas bawah. Yang ketiga, sekolah kelas 1 angka siji untuk anak pribumi kelas atas. Dengan meningkatnya kebutuhan pegawai terdidik, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan pendidikan untuk anak pribumi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak pribumi kalangan bawah. Didirikan sekolah rakyat atau Volkschool yang berlangsung selama 3 tahun dengan penekanan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Murid-murid yang pandai memperoleh kesempatan belajar di sekolah lanjutan atau Fair Volkschool selama 2 tahun. Yang kedua, anak pribumi kalangan menengah. Didirikan Sekolah Dasar Holland Inland School atau HIS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendidikan berlangsung selama 7 tahun. Murid yang pandai dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat pertama atau Mir Uitgebreid, Legere Onwirch atau Mulo, lalu ke sekolah tingkat atas atau Algemene Middelbare School atau AMS. Yang ketiga, anak pribumi kalangan atas. Setelah selesai HIS, mereka dapat melanjutkan ke Hogere Burger School
atau HBS selama 5 tahun. Selain sekolah umum, anak pribumi kalangan atas juga dapat melanjutkan ke sekolah kejuruan seperti sekolah guru atau quick school dan sekolah pamong praja. Yang kedua, kondisi sosial dalam perbedaan ras. Kondisi sosial dalam perbedaan ras, selain dalam kondisi sosial pendidikan di Indonesia, kondisi sosial bangsa Indonesia pada awal abad ke-20 juga menghadapi praktik diskriminasi dari kolonial Belanda. Diskriminasi itu berdasarkan ras, golongan dalam masyarakat, dan suku bangsa. Dalam diskriminasi ras, warna kulit seseorang menentukan statusnya. Bahkan diadakan pula perbedaan gaji antara serdadu pribumi yang berlainan suku. Bahkan dalam hal ini, suku Jawa paling disayangi pemerintah kolonial karena dianggap penurut. Belanda juga melakukan pembagian kelas sosial. Pembagian status sosial pada zaman kolonial Belanda ditetapkan dalam Aturan Ketatanegaraan Hindia Belanda atau Indistegering tahun 1927. Jawaban soal nomor 6, bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai awal pergerakan tentang tahun 1908 sampai 1945 serta bentuk contoh perlawanannya. Sejarah pergerakan nasional Indonesia merupakan sejarah yang mencakup aliran-aliran dalam historis yang menuju ke arah pembentukan nasionalisme Indonesia. Pemahaman sejarah pergerakan nasional Indonesia berarti pengetahuan atau penguasaan peristiwa-peristiwa penting yang berlangsung dari tahun 1908 sampai 1945, yaitu dari berdirinya Budi Utomo sampai terbentuknya Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah rangkaian upaya melepaskan diri dari belenggu penjajahan untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan nasional Indonesia dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan. Tujuan dari perjuangan pergerakan nasional adalah mencapai Indonesia yang merdeka dan berdikari, serta terlepas dari belenggu penjajah atau kolonial. Era pergerakan nasional yang terjadi pada kurun waktu 1908 sampai 1945 ditandai oleh mulai sadarnya penduduk Bumiputra atau yang sering disebut sebagai kaum terpelajar pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang tengah menjalankan politik etis, irigasi, edukasi, dan emigrasi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda ini ternyata jauh dari harapan yang sebelumnya bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, akan tetapi praktek yang terjadi sendiri dalam pelaksanaan pendidikan lebih banyak bertujuan untuk kepentingan kolonial Belanda itu sendiri, serta untuk pengembangan modal kaum pengusaha dan kaum kapitalis asing yang semakin banyak ditanamkan di Indonesia pada saat itu. Salah satu tujuan politik etis di bidang pendidikan sendiri adalah mencetak tenaga-tenaga dari Bumiputra dengan harga yang lebih murah ketimbang Belanda mengambil tenaga dari Eropa sendiri. Pergerakan nasional Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda terjadi setelah melahirkan rekonstruksi sejarah yang ingin mengatakan bahwa secara historis Indonesia dan Belanda pada prinsipnya adalah sejajar. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.